Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaitu Oktaria. Di sini saya akan menceritakan sebuah naskah drama yang berjudul Malam Jahanam, karya Motinggo Buesje. Nah, sebelumnya di dalam naskah drama ini menceritakan tentang seorang suami yang dikhianati oleh istrinya. Sebelumnya terdapat 5 tokoh uh, di dalam naskah drama ini. Yang pertama yaitu Mak Kontan berperan sebagai suami yang sifatnya itu sombong, angkuh. Selanjutnya ada Paija, yaitu istri dari Mak Kotan ini yang mempunyai sifat baik, penyabar, tetapi dia juga mempunyai sifat yang licik, yaitu selingkuh dari Mak Kotan itu sendiri. Selanjutnya ada Toko Utai. Toko Utai sendiri ini berperan sebagai temannya dari Mak Kotan, sifatnya yang penurut dan ya gitu deh. Selanjutnya ada Toko Suleman. Suleman ini merupakan tetangga dari Mak Kotan dan Paija tadi, yaitu rumahnya yang berdekatan atau tetangga gitu kan. Abis itu uh, ada tukang pijit. Tukang pijit ini mungkin sebagai tokoh tambahan aja di dalam naskah drama Malam Jahanam ini. Tukang pijit ini mempunyai sifat yang pengen tahu atau kayak kepo gitu. Selanjutnya ada Mak Kotan kecil, berperan bukan berperan sih, tapi emang dia tuh udah bayi, yaitu anak dari Mak Kotan dan Paija ini. Jadi ceritanya itu menceritakan tentang pengkhianatan dari seorang istri, tetapi istri ini berkhianat bukan karena keinginan dia atau bukan karena sebab hasrat semata, tetapi dia juga ingin menyelamatkan suaminya agar tidak terkena fitnah atau tidak dicemooh dari masyarakat sekitar. Di sini yaitu Mak Kotan itu sendiri sifatnya yang kayak angkuh, sombong, tetapi dia juga baiklah. Awal dari cerita dari naskah Malam Jahanam ini yaitu ketika anaknya si Kotan kecil itu sakit. Istrinya yang menunggu di rumah, menunggu kedatangan suaminya pulang agar membawa anaknya ini untuk berobat, tetapi suaminya ini tidak kunjung pulang. Selanjutnya tak lama dari istrinya ini menunggu di rumah, suaminya ini datang, tapi dia tidak menanyakan keadaan anaknya tersebut, melainkan dia memberitahukan kepada istrinya bahwa dia telah membeli bini untuk seekor burungnya tersebut, untuk burungnya yang lain nanti untuk dikawinkan gitu. Kebetulan suaminya ini pecinta burung. Sampainya di sana, Sulaiman tetangganya tadi menyampaikanlah kepada Mbak Kotan bahwa anaknya sakit, si Kotan kecil, tetapi Mbak Kotan tersebut tidak menghiraukan perkataan dari Sulaiman tersebut. Tak lama dari itu, dari percakapan mereka, si Mbak Kotan ini teringat bahwa dia memiliki seekor burung beo. Pas dia melihat burung beo tersebut ke belakang, burung beo tersebut sudah tidak ada atau sudah tidak bernyawa gitu. Di leher burung beo tersebut terdapat sebuah luka gitu, yang orang itu meletakkan burung beo tersebut di dekat sumur. Jadi Makotan ini berpikir bahwa ada seseorang yang telah membunuh burung beo tersebut. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, siapakah yang membunuh burung beo saya? Tapi istrinya tersebut tidak mau menjawab. Tak lama dari itu, Utai pun datang menemui Mak Kotan ini. Mak Kotan dan Utai ini pergi menemui seorang dukun untuk menanyakan sebuah itu, apa namanya, kayak batanyo gitu kan, kayak
mencari siapa yang membunuh burung beo yang tersebut. Tetapi Utai sama Mak Kotan ini tidak menemukan dukun tersebut karena dukun tersebut sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan Mak Kotan dan Utai itu kembali ke rumahnya, dan Mak Kotan terus mendesak istrinya untuk memberitahukan siapakah pelaku dari orang yang membunuh burung beo yang tersebut. Tapi istrinya tidak mau memberitahukan karena istrinya ini hanya terfokus kepada anaknya yang lagi sakit. Nah, si Mak Kotan ini terus mendesak istrinya agar memberitahukan siapa yang membunuh burung beo ini. Tapi istrinya tersebut tidak mau memberitahukan bahwa yang membunuh burung beo ini adalah Sulaiman. Sebelumnya istrinya tersebut telah mengetahui bahwa Sulaiman inilah yang telah membunuh burung beo dari suaminya ini, karena Sulaiman ini merasa sakit hati karena sering diejek oleh burung beo tersebut. Tetapi si Paija ini, si istrinya ini tidak mau karena si Mak Kotan ini ingin membalaskan dendamnya siapa yang telah membunuh burung beo ini. Jadi istrinya ini tidak mau terjadi konflik antara suaminya dan Sulaiman ini. Tetapi karena terus didesak dan istrinya juga panik, akhirnya istrinya ini memberitahukanlah bahwa si Sulaiman ini yang telah membunuh burung beonya tersebut. Si Mak Kotan ini langsung marah, langsung emosinya langsung naik dengan dia menatap Sulaiman itu dengan tatapan yang sangat tajam dan sinis. Tetapi Sulaiman ini hanya tenang dan hanya menjawab, tetapi dia juga mengingatkan bahwa dia telah menolong nyawanya Mak Kotan. Dia dulu pernah menolong nyawanya Mak Kotan ini. Akhirnya Mak Kotan ini merasa hutang budi terhadap Sulaiman ini. Tak sampai di situ, Sulaiman juga mengungkapkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu kepada Mak Kotan ini, bahwa anaknya si Kotan kecil ini atau anaknya si Paija dengan Mak Kotan ini bukan darah daging dari Mak Kotan itu sendiri, melainkan darah daging Sulaiman, atau si Kotan kecil itu anak dari Sulaiman ini, karena dia dulu pernah berkhianat sama istrinya Mak Kotan ini. Tapi Mak Kotan tidak, responnya cuma diam. Dia tidak ada berkata sekata patah pun, tapi dia ikhlaskan istrinya ini dengan si Sulaiman, istri dan anaknya ini bersama Sulaiman. Akhirnya Mak Kotan dan Utai pergilah menjauhkan dari kampung itu. Akhirnya Sulaiman ini merasa bersalah dan merasa berdosa telah berkhianat kepada Mak Kotan. Akhirnya Sulaiman ini menyusul Mak Kotan dan Utai tersebut, tetapi Sulaiman ini tidak menemukan si Mak Kotan, dia hanya menemukan si Utai. Akhirnya terjadilah cekcok antara keduanya, dan istri ini mendapati berita bahwa si Utai ini telah meninggal. Nggak tahulah, si pengarang naskah ini tidak menjelaskan Utai ini meninggal karena apa, apakah dibunuh oleh Sulaiman ini atau dia emang meninggal secara tiba-tiba gitu. Mungkin sekian dari sinopsis drama ini. Latar dari naskah drama di Malam Jahanam ini yaitu terjadi di sekitar Kampung Nelayan atau di sepanjang pesisir pantai. Jadi nanti penokohan latar yang ada di pantai tersebut mungkin bisa ditambah dengan atribut kayak pasir gitu, dan ditambah lagi dengan kebiasaan orang-orang pantai atau nelayan. Mungkin bisa ditambah dengan kapal-kapal kecil gitu. Kapal ini mungkin bisa dibuat dari gabus gitu kan. Jadi ditambah lagi dengan atribut yang suaminya tadi kan pencinta burung. Jadi mungkin bisa ditambah dengan sangkar atau isi dengan burungnya tersebut bisa dari mainan burung-burung dari burung tersebut mah. Mungkin bisa dari itu, tidak juga memakai burung yang asli. Jadi untuk pencahayaannya mungkin di sini yang berlatar kejadiannya itu kebanyakan
di malam hari kan, mungkin latar pencahayaannya itu agak sedikit gelap, jadi menambah suasana dari rumah tersebut. Di rumah tersebut juga dijelaskan bahwa ada kayak pelita gitu, kayak lampu lampu yang dari minyak tanah, mungkin bisa ditambah dengan itu. Jadi untuk latarnya itu kayak gelap, pencahayaannya itu dibikin gelap soalnya kejadiannya ini jadi pada malam hari. Jadi kita dapat menarik kesimpulan dari cerita naskah di Malam Jahanam ini, yaitu jangan pernah berkhianat kepada orang yang, jangan pernah meremehkan orang lain. Contohnya Mahkotan sendiri yaitu meremehkan istrinya dan Sulaiman, akhirnya mereka membalaskan dengan mereka berselingkuh. Yang kedua yaitu jangan terlalu memanfaatkan orang yang lemah, contohnya Utai. Utai di sini dia sangat setia kepada Mahkotan, tetapi akhirnya dia kehilangan nyawanya karena dia membela Mahkotan itu sendiri. Dan yang lebih parahnya, Mahkotan kecil si bayi ini dia tidak berdosa sama sekali, tapi dia juga meninggal akibat keteledoran dari kedua orang tuanya. Yang tidak kalah penting yaitu tentang kesetiaan seorang istri maupun kesetiaan seorang suami. Bagaimanapun bentuk kekurangan dari suami dan istri tersebut dibicarakan dengan baik-baik, bukan dengan cara berkhianat. Belum pasti, tapi saya ingat pepatah seorang Padang, kau kenal Angku Buyung? Apa katanya man? Musuh pantang dicari, tetapi dia datang pantang dielakkan. Saya tidak akan pernah memusuhi Mahkotan, tetapi jika dia menyerang saya tidak akan lari, bahkan saya membalasnya. Kesan yang pertama, mungkin ini adalah naskah drama terpanjang yang saya baca, yaitu terdiri dari 51 halaman, lebih kurang 51 atau 52 halaman. Sebelumnya saya cuma membaca naskah berkisar 20 sampai 30 halaman. Tetapi kali ini saya membaca naskah sampai dengan 50 halaman, lumayan ya. Jadi di sini saya agak sedikit bingung soalnya banyak terjadi part 1, part 2, part 1, part 2. Mungkin di dalam part 1, part 2 itu tidak dijelaskan di dalam naskah ini kejadiannya gitu, mereka langsung berdialog. Ada sih yang dijelaskan yang di atas, tapi saya tidak memahaminya, mereka langsung yang berdialog gitu kan. Jadi saya agak kurang memahaminya, apakah mereka ini telah selesai dengan satu topik ini atau masih membahas topik ini, atau mereka itu apakah sudah berpindah tempat gitu, misalnya apakah mereka sudah di rumah atau mereka masih di luar rumah atau di teras gitu. Mungkin itu sih hal yang berkesan bagi saya. Yang penting saya sudah membaca 50 halaman membaca 50 halaman naskah drama. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau pengucapan saya yang kurang paham. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you for watching.